Selamat hari Minggu Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ibadah Minggu 19 Juli 2020 dengan tema Kerajaan Allah versus Kerajaan Dunia. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Saat teduh sejenak, kita mulai. Marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 247 bait pertama. Sungguh kerajaan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat duduk. Nats pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sebagai berikut. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 247 bait ketiga, Sungguh kerajaan Allah. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari NKB 12 bait pertama. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. Untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dengan hormat dan syukur. Berita anugerah Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat duduk kembali. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Markus 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari NKB 12 bait ketiga. O Tuhanku, Kau datang ke dunia.
persekutuan iman, jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 280. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Matius 6 ayat 33 sebagai berikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288. Dan kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang beribadah online di rumah, persembahannya boleh diantarkan ke gereja. Terima kasih. Persembahan kita kami undang bangkit berdiri. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah.
Saudara, sebelum dengar firman, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang mulia, yang agung dan kudus, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Bimbing kami supaya firman-Mu ya Tuhan boleh kami dengar, kami resapi dan kami lakukan, supaya Tuhan kami mempunyai karakter kerajaan Allah dan bukan kerajaan dunia. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Semua kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Dan Bapa bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Demikian. Perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah semuanya itu tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini Tuhan memberikan suatu perumpamaan mengenai lalang di antara gandum, ya. Jadi ladang ini adalah bumi, ya. Ilalang itu adalah manusia-manusia duniawi yang kecenderungannya otomatis duniawi. Gandum itu adalah gerejanya Tuhan, yaitu saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa suatu hari seorang menabur benih yang baik. Benih yang baik itu adalah firman Tuhan. Ya. Penaburnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan dikatakan bahwa pada waktu semua orang tidur, nah ini saudara. Ya. Kemudian si jahat, ya, atau dikatakan juga di sini musuh, dikatakan dia menabur benih ilalang. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi ada kata tidur. Ini yang seringkali terjadi buat orang Kristen. Secara roh tidur, dia nggak berjaga-jaga, dia nggak bersafaat, dia nggak memuji, dia nggak menyembah, dia tidak mengucap syukur, dia tidak bermazmur, biasa aja hidupnya. Akhirnya iblis seringkali menanamkan pikiran-pikiran yang nggak baik, hati yang nggak baik, ya, perasaan yang dibangun oleh iblis. Oh jangan saudara, tubuh kita ini adalah ladang, ya. Bahkan Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Jangan sampai benih-benih ilalang itu ada di dalam diri kita. Maka saya berkali-kali katakan, kalau ada pikiran negatif, ada hati yang tidak baik,
ada pikiran-pikiran kotor dan sebagainya, tolak dalam nama Yesus. Kenajisan tolak, kejahatan, kebencian tolak. Supaya apa? Ladang kita bersih terus. Yang ada hanya firman Tuhan. Nah, dari sini kita akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen tidak. Orang Kristen kompromi. Pikiran jahat jadi nikmati, hati yang jahat jadi nikmati. Akhirnya dia menjadi gandum yang busuk, atau gandum yang tidak berbulir, yang tidak berbuah. Nilainya sama dengan ilalang. Ini nggak boleh, saudara-saudara. Ya, ada juga orang Kristen yang rohaninya cuma di gereja, di luar gereja nggak ada rohaninya. Ini nggak boleh juga, ya. Karena dimanapun kita berada, kita adalah gandumnya Tuhan. Amin. Ya, baik kita di jalan, di mikrolet, di bus, di kereta, di pasar, di rumah, di mana saja kita menyatu dengan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu penggambaran ilalang dan gandum ini tiba-tiba mereka tumbuh bersama-sama. Tapi si itu pekerja-pekerja lihat, loh kan yang ditanam yang bagus, gandum bagus, kenapa ada ilalang, dari mana? Ya tadi udah dijelaskan, karena ada si musuh yaitu iblis menaburnya. Oh, bagaimana kalau aku cabut? Kemudian si tuan yang memiliki ladang itu mengatakan jangan, nanti kedua-duanya tercabut, ya. Nah, saudara-saudara, karena apa, saudara-saudara? Pada akhirnya nanti kita akan menghadapi masa penghakiman. Ini yang sangat menentukan, ya. Orang itu akan masuk dalam masa penghakiman dan tidak ada seorang pun bisa melarikan diri dari suatu penghakiman. Disitulah kita akan ditampi, apakah kita ini gandumnya Tuhan atau kita ilalang. Ya, saya akan bacakan dari Markus 13, saudara-saudara. Markus 13. Markus 13 ayat yang ke-26 dan 27, ya. Bahkan saya baca dari 24 lah sampai 27. Tetapi pada masa itu, ya, ini judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kemuliaannya, kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Ya, ini gandum-gandumnya Tuhan, ya. Diperiksa dari ujung bumi sampai ujung bumi, dikumpulkan, kemudian diangkat ke surga bersama dengan Yesus. Tetapi ilalang itu akan dikumpulkan dan akan dibakar, saudara. Ya, dibakar ke neraka. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Luar biasa, ya. Kita ini gandumnya Tuhan, jadi masuknya ke lumbungnya Tuhan, yaitu surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini aneh, ya, aneh. Karena apa, saudara-saudara? Ada laki-laki kawin dengan laki-laki, homoseksual, mengerikan sekali. Bahkan ada gereja tertentu yang melegalkan dan diberkati pernikahan mereka. Ada lesbian, ya. Ada juga transgender dan sebagainya. Ini luar biasa, mengerikan sekali. Dunia udah seperti itu, saudara-saudara. Udah berubah dari kodratnya. Laki-laki harusnya diciptakan dengan perempuan untuk beranak dan mempunyai keturunan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan nikah, apa mereka punya anak? Apa mereka punya keturunan? Tuhan tidak punya rencana seperti itu. Ya, saudara, dunia ini mempunyai kecenderungan kekerasan, ya, kekerasan, pelecehan seksual, obat, narkoba, ya. Wah, udah kacau, saudara, ya.
Jadi itu buah-buah dunia, pembunuhan, ya, dan segala bentuk kejahatan, perampokan, ya, penjamretan, ya. Di tengah jalan ibu-ibu nangis-nangis karena apa? Tasnya dijamret dan sebagainya. Wah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbeda karena kita adalah gandumnya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah terangnya Tuhan. Maka kita harus punya buah-buah yang lain. Kita harus punya buah cinta kasih. Kita harus punya buah kekudusan. Kita harus punya buah pengampunan. Kita harus punya buah tolong menolong, ya, dan sebagainya. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Kita harus punya buah di dalam pelayanan. Kita harus selalu menjaga hati pikiran roh kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita terus mempunyai kekudusan yang tinggi. Kalau tidak, saudara-saudara, kita bisa juga walaupun kita gandum, akhirnya bulir-bulir gandum gak muncul dalam diri kita. Akhirnya nilainya kita sama dengan ilalang, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Ingat saudara, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita harus berjaga-jaga baik pagi, siang dan malam, dan terus menerus, ya. Saudara-saudara, perumpamaan ini hampir saja sama dengan perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah. Saya akan bacakan dari Matius 3 ayat 8 sampai 10. Matius pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. Ya. Matius 3 ayat 8 sampai 10 demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas saudara, kalau kita gak punya buah-buah Roh Kudus, Tuhan tebang, buang, ya. Nah, konteks ini berbicara tentang kebanggaan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham. Dia katakan, wah, saya ini keturunan Abraham, ya. Nah, di sini Yohanes katakan, oh, Allah bisa membuat anak-anak dari batu-batu kok, ya. Jadi jangan bangga dengan status itu. Yang kalau kita boleh bermegah dalam Tuhan adalah mempunyai buah-buah pertobatan. Ini saudara, ya. Yang dulu suka berantem gak berantem lagi, gitu kan? Yang dulu suka fitnah orang, ya sekarang nabur firman Tuhan. Yang dulu gak mau melayani, oh sekarang ada di ladangnya Tuhan. Yang dulu perkataannya kasar, tajam, pedas, sekarang perkataannya lembut, ya. Yang dulu gak ngasih perpuluhan, sekarang ngasih perpuluhan, ya. Buah-buahnya ketahuan, gitu ya. Yang dulu suka menghasut, memfitnah orang, membuat perpecahan di gereja, oh sekarang membawa damai. Karena Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, sekali lagi jangan kita menjadi gandum yang tidak berbuah. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Dia ke gereja tapi buah rohnya gak ada, saudara. Dia rajin kegiatan-kegiatan tapi buah rohnya gak ada. Kasihnya gak ada, sukacitanya, damai sejahteranya gak ada. Ya, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan buah-buah roh itu hampir nyaris gak ada. Tapi ada di gereja. Itu sama juga di ladang, ya, atau di sawah ditanamkan gandum, tapi gandumnya tidak berbuah. Jangan, saudara, kita ini anak Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah setiap hari, pasti kita jadi berbuah. Kalau setiap hari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti kita akan diubahkan oleh Tuhan. Setiap hari saudara-saudara harus berjaga-jaga, ya. Selalu Tuhan katakan berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu mengenai waktu dan saatnya. Aku datang seperti pencuri. Saudara-saudara bayangkan, waktu Tuhan datang kita gak lagi siap. Kita hidup secara duniawi, lagi mabuk-mabukan, lagi main judi, lagi berantem, lagi apa. Lo mau masuk surga dari mana? Jadi setiap hari saudara kita harus berjaga-jaga. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita tetap menjadi bulir-bulir gandumnya Tuhan yang luar biasa.
dan membanggakan Tuhan, membahagiakan Tuhan. Dan waktu kita dituai, kita diizinkan masuk dalam surganya. Nah, ini penting sekali saudara. Karena apa saudara-saudara? Hidup ini hanya sekali. Ya, itu lagu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk menabur firman, kesempatan untuk mengampuni dan diampuni, kesempatan untuk memuji Tuhan, kesempatan untuk memberikan persembahan dari talenta kita, waktu kita, pikiran kita, ekonomi kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru luar biasa. Tuhan baru senang ya kalau kita selalu membuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita buang hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Baik itu benci, baik itu kecewa, baik itu pahit, baik itu dendam, pikiran-pikiran kotor, perjinahan, mabuk, pesta pora dan sebagainya, itu harus dibuang. Supaya apa saudara-saudara? Kita kudus karena Allah kita kudus. Firman jelas mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus adanya. Lah kalau kita gak kudus saudara-saudara, jangan bilang gini, nanti di surga kamu gak kudus kok, nanti di surga gimana? Surga itu untuk pemenang. Surga itu untuk orang-orang yang mempertahankan kekudusan hidup yang tinggi. Ya, itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbuahlah supaya buah-buah roh kita bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus, bisa dinikmati oleh Bapa dan Roh Kudus, bisa dinikmati oleh sesama manusia. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan minta buah yang terbaik. Kalau kita sekarang lagi musim mangga nih saudara ya, mangga udah dipajang, bagus-bagus, harganya udah ditulis di situ. Kita pilih, itu udah memang pilihan saudara. Masih kita pilih lagi, ya kan? Ada nggak yang bolong nih? Ada nggak yang bonyok nih? Yang bentur-bentur? Ada nggak yang busuk? Diperiksa satu-satu. Habis itu baru diambil, saudara. Saudara lihat, kalau pas kita potong nih mangga, saudara, kita mulai makan asam, nggak jadi kita makan, ya kan? Tuhan juga begitu. Kalau dilihat buah-buah kita busuk, asam dan sebagainya, nggak usah. Aku perlu buah yang manis, kan begitu, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita pas dapat yang bagus, udah kita periksa, kita potong, kita makan manis, kita bilang besok kita beli lagi. Ya, itu buah aja saudara-saudara. Apalagi manusia, pohon juga begitu. Bukan hanya perumpamaan di Alkitab, ya, di masyarakat juga seperti itu. Teman saya punya pohon nggak berbuah. Dibilang, Pak Toto, bulan depan saya mau tebang ini. Kenapa ditebang? Nggak pernah berbuah. Nah, kita juga begitu saudara. Kalau kita nggak berbuah, ditebang sama Tuhan, dibuang. Buat apa Tuhan sayang-sayang? Yesus sudah mati, kita nggak hargai. Yesus sudah mati di Bukit Golgota, kita nggak syukuri. Ya, kita tidak hormati. Dengan kita tidak melakukan firman, pasti dibuang oleh Tuhan. Hanya orang yang menghargai Tuhan yang akan dihargai oleh Tuhan. Hanya orang yang memuliakan Tuhan yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Ya, dengan buah-buah roh, dengan kekudusan hidup, dengan melayani, dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, bukan asal-asalan. Nah, ini saudara ya, jangan kita juga jadi pelayan, jadi pendeta yang asem, jadi majelis yang asem. Di hadapan Tuhan asem. Tuhan gak butuh pelayan-pelayan seperti itu. Ya, Tuhan membutuhkan pelayan-pelayan yang luar biasa. Waktu kita nyanyi, lagu kita membahagiakan sorga, membahagiakan Tuhan. Waktu kita berdoa, bermazmur, jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita melayani, Tuhan bahagia. Ini saudara-saudara, jadi hidup kita untuk apa? Kenapa kita diciptakannya dari manusia? Gak mungkin Tuhan memuji dirinya sendiri, gak mungkin Tuhan memuliakan dirinya sendiri. Jadi kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari. Ya, maka saudara, berbahagialah jadi anak Tuhan, dan lebih berbahagia jadilah gandum-gandum Tuhan yang berbuah lebat, sehingga Tuhan kita bahagiakan. Tuhan berkati. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita responi firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan.
dari PKJ 103 bait yang ketiga dan keempat. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena kami sudah dijadikan gandum-gandumnya Tuhan, di mana kami gandum ini Tuhan ada di tengah dunia yang penuh dengan ilalang. Kuatkan akar kami untuk kami mengakar pada firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan di tengah himpitan ilalang-ilalang yang jahat, supaya kami tetap menyinarkan terang ilahi. Kami tetap menyinarkan tentang kekudusan dan kasih-Mu. Kami tetap mendemonstrasikan kuasa-Mu di mana kami berada, karena kuasa-Mu menyertai anak-anak-Mu dan tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk terus memelihara kekudusan hidup. Ajarkan kami untuk berfokus kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus setiap hari. Dan kami menolak semua kecenderungan dunia yang jahat ini, kecenderungan hati, pikiran, roh yang jahat. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hanya menerima nutrisi firman Tuhan setiap hari untuk membangun, memelihara kami, menyayangi kami dan memberkati kami, karena firman-Mu adalah kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis yang sudah melayani di GKO Kristus Raja ini. Seluruhnya Engkau berkati, yang sudah mempersembahkan waktu, pikiran, tenaganya, hati, ekonominya untuk Tuhan, talentanya. Anak-anak mereka semua Engkau berkati, istri suami mereka Engkau berkati, perekonomian mereka Engkau berkati. Engkau berkati juga ya Tuhan semua komisi yang ada, mulai dari pengurus komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, lansia, PI ya Tuhan Engkau berkati, maupun juga diakonia ya Tuhan, maupun juga panitia pembangunan, dan juga koster ya Tuhan, Pak Tok Busri, dan kerja gereja admin yaitu Ibu Dewi, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk rencana pos pelayanan di Bali. Kalau memang itu kehendak-Mu ya Allah, jadilah. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, berkati rekan-rekan kami di sana, Pak Suwito dan teman-temannya, untuk bisa bekerja keras di ladang Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini, untuk tidak boleh menyentuh seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja seorang pun. Terima kasih. Bungkus mereka dengan darah Yesus, api Roh Kudus dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini ya Tuhan, majlis-majlis yang melayani, organis, kantoria, maupun juga kameramen, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Indonesia berkati. Terima kasih. Supaya Indonesia menjadi negara yang tenang, adil dan makmur, dan bebaskan dari COVID-19. Indonesia ya Tuhan menjadi negeri yang nyaman, yang bahagia. Berkati Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sebagai wakil. Berkati RT, RW, lurah, camat ya Tuhan, bupati, wali kota, gubernur, supaya menopang Joko Widodo. Demikian masyarakat Indonesia menopang Presiden kami Joko Widodo. Anggota MPR, DPRD dan juga DPR, maupun juga ya Tuhan tentara angkatan laut, darat dan udara. Semua Engkau berkati. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus berjuang dengan doa, memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk GKO sesinode, pengurus sinode GKO untuk sehati sepikir. Dan hari ini Tuhan juga ada pelayanan di Bali ya Tuhan, ujian vikaris
yang dipimpin oleh Pendeta Heri dan juga Pendeta Yoga, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh GKO di Jawa, di Papua dan juga di Kalimantan, di Sumatera, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan kami mengucap syukur kepada Bapa Yesus dan Roh Kudus yang baik, yang memberikan firman, yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan, yang memberikan berkat-berkat, yang memberikan kekuatan, yang sabar menuntun kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 260 bait yang pertama, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Lakukan firman Tuhan, nyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, dan terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.